Sebagai pengguna Galaxy Fold 3, sebenarnya gua merasa enak banget atau udah merasa oke banget menggunakan ponsel lipat ini. Tapi memang dari sisi bobot dan kamera ini agak kurang meyakinkan ya. Nah, untungnya Samsung melakukan upgrade di sejumlah desain dan fitur pada Galaxy Fold 4. Dan berikut adalah hasil pengalaman gue menggunakan Galaxy Fold 4 dan Galaxy Fold 3 selama beberapa hari terakhir. Dan berikut adalah video reviewnya. Galaxy Z Fold ini memang ditujukan untuk pengguna yang punya produktivitas yang tinggi, baik ketika saat ponsel ini dilipat sebagai ponsel biasa atau dibuka lebar-lebar seperti ini agar produktivitas atau bekerja secara maksimal ala tablet. Tapi seperti yang gue bilang tadi, Galaxy Fold 3 ini masih ada beberapa kekurangannya yang untungnya oleh Samsung dibenahi lah seperti itu di Galaxy Fold 4 ini. Perubahan ini termasuk luar biasa ya, sebab selain memastikan pengalaman melipat-lipat ponsel yang kini 45% lebih baik, Galaxy Fold 4 ini juga semakin ringan. Enak aja gitu saat digenggam, terasa pas banget gitu. Apalagi pas dimasukkan ke kantong, berasa seperti menaruh iPhone 12 Pro Max di dalam celana. First impression gue ketika menggenggam Galaxy Fold 4 ini memang lebih ringan dibandingkan dengan Galaxy Fold 3. Wajar sih karena Samsung memangkas bobotnya hingga 8 gram dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Lebih tepatnya dari 271 gram menjadi 263 gram. Ini perubahan lain yang gue suka. Ya, ada di cover screen atau layar depannya. Bila diperhatikan, bezel layarnya itu semakin tipis. Body rasionya dari 24,5 banding 9 menjadi 23,1 banding 9. Jadi ya benar, semuanya itu terlihat semakin lega tanpa bezel tebal di sebelah kirinya. Cover screen atau layar depannya ini tidak hanya dimaksimalkan untuk aplikasi-aplikasi yang ada, tapi juga pengguna-pengguna dengan jempol atau tangan yang lebar seperti gue ini. Karena di Galaxy Fold 3 ketika gue mengetik di Galaxy Fold 3 tadi itu gampang atau sering typo. Nah, di Galaxy Fold 4 nih karena layarnya yang lebih lebar dari sebelumnya, typo-typo atau salah ketik itu bisa diminimalisir dengan baik. Di belakang bodi, tepatnya di bagian engsel secara kasat mata memang bentuknya sedikit menipis alias tidak tebal lagi. Namun bagian lipatan di layar depannya sejujurnya ini tidak terlalu banyak berubah dibandingkan Galaxy Fold 3. Tetapi namanya juga ponsel lipat ya, masa tidak ada lipatan seperti itu ya. Intinya sih Galaxy Fold 4 ini secara first impression ini semakin ringan, semakin tipis, dan semakin lebar dari sisi layarnya. Tadinya gue berpikir buat apa sih Galaxy Fold itu punya kamera yang bagus-bagus amat, karena kan sebagian besar dari penggunanya menggunakan untuk bekerja. Tapi Samsung tuh nggak mau mengecewakan pengguna Galaxy Fold 4, jadi dia melakukan sejumlah upgrade, khususnya di resolusi dan sensor kamera, agar pengguna bisa meringkus foto dan video dengan baik dibandingkan dengan Galaxy flagship lainnya. Oke, masih ada 5 kamera di Galaxy Fold 4 dengan rincian seperti ini. Kamera belakang ada lensa ultrawide resolusi 12 megapiksel, ini sama seperti sebelumnya. Lensa wide yang naik menjadi 50 megapiksel, yang naik dari sebelumnya hanya 12 megapiksel. Sementara nih lensa telenya memang turun dari resolusi 12 megapiksel menjadi 10 megapiksel. Tetapi ini menjadi catatan, kemampuan zoomnya itu naik menjadi 3 kali optical zoom. Nah, untuk uji coba jelas jauh lebih terang karena memang sensornya pun jauh lebih bagus atau lebih terang. Semakin bersih ketika mengambil dalam posisi di indoor atau outdoor dengan kondisi sangat cukup cahaya. Nah, gimana kalau di malam hari? Karena sensornya semakin besar tadi yang gue sebut tadi, fitur night photography yang ada di S22 series pun kini hadir di Fold 4. Ini sih gokil. Kalau ngomongin kamera depannya, ini memang masih 10 megapiksel, tapi ketika dibuka seperti ini, nah, apa yang bisa kalian lihat? Tidak ada kan? Karena memang under display kameranya ini jauh lebih baru sehingga tampilannya semakin terlihat sama. Tapi soal resolusinya masih sama, 4 megapiksel. Nah, gimana dengan hasil fotonya? Menurut gue sih sama bagusnya atau lebih baik, baik ketika di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Ini kira-kira seperti ini hasil fotonya.
Nah, sekarang kita ngobrolin soal performa atau kinerjanya ya. Dari prosesornya ini didukung oleh chipset terbaru dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 8 Plus generasi 1 dan dikawinkan dengan RAM 12GB LPDDR5. Sementara memori internalnya itu ada 3 pilihan, yaitu 256GB, 512GB, dan 1TB. Tapi opsi terakhir hanya bisa dibeli di situs resmi Samsung. Nah, kalau kalian tanya apakah ini ada tambahan slot memori eksternal, jawabannya sih nggak ada, sama seperti di sebelumnya. Kalau secara di atas kertas, racikan tersebut bakal menyuguhkan kinerja yang kencang, bahkan bisa jauh di atas Z Fold 3 yang menggunakan Snapdragon 88. Dan ini juga bakal berimbas pada konsumsi daya baterai, walaupun kapasitasnya sama-sama 4400 mAh. Selama penggunaan, durasi baterai Fold 4 ini memang jauh lebih lama. Oh iya, tambahan lagi soal software, Galaxy Z Fold 4 ini menjalankan Android 12L. Ini adalah smartphone pertama yang menjalankan sistem operasi yang dikhususkan bagi perangkat Android untuk layar lebar. Menurut Qualcomm, kecepatan clock di chipset ini membuat lebih cepat, memberikan peningkatan 10% dalam kinerja CPU. Qualcomm juga mengatakan GPU Adreno sebesar 10% untuk meningkatkan kinerja game dan grafis juga. Salah satu hal yang kami paling suka dari Galaxy Fold 4 4G ini adalah multitasking yang membuat pengguna nantinya akan semakin produktif. Percaya deh, seolah-olah ini serasa memegang PC atau memakai PC di dalam saku celana. Touch bar di ponsel ini bentuknya atau antarmukanya memang seperti touch bar yang ada di PC atau di laptop pada umumnya. Apa fungsinya? Pertama, pengguna akan semakin cepat untuk berpindah ke aplikasi selanjutnya tanpa harus kembali ke tombol home. Kedua, touch bar ini berfungsi untuk memudahkan pengguna Galaxy Z Fold 4 membuka aplikasi atau bahkan multi-window secara bersamaan. Karena kemampuan layarnya yang 120Hz, jadi scrolling di 3 Windows secara bersamaan itu juga mulus banget. Ini memang tidak bisa dipungkiri berkat prosesor Snapdragon, sehingga semua jendelanya berjalan dengan sangat mulus. Apa gunanya sih multitasking dengan multi-window ini? Fitur multi-window di Galaxy Z Fold 4 ini membantu pengguna melakukan banyak tugas seperti seorang profesional sepanjang hari. Jika pengguna ingin menonton video sambil melihat-lihat foto atau mengirim email saat menelusuri berita, cukup buka aplikasi secara bersamaan menggunakan layar terpisah atau tampilan pop-up. Selain itu, pengguna bisa memindahkan atau menyalin file dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya dengan mudah. Hal itu lantaran tersedia fitur drag and drop. Oke, jadi saat memindahkan file, pengguna cukup memilih dan menekan file yang diinginkan lalu menariknya ke aplikasi lainnya. Contoh, untuk mengirim file foto dari galeri melalui email atau aplikasi perpesanan WhatsApp cukup ditarik dan di drop saja. Memang kapasitas baterai di Samsung Galaxy Z Fold 4 ini sama seperti dengan Galaxy Fold 3, namun jangan khawatir. Berkat prosesor Snapdragon tadi, daya baterai dari ponsel ini nggak bikin boncos. Nih sudah seminggu sejak gue menggunakan Z Fold 4 ini, kami merasa happy bahwa daya tahan baterainya tuh bagus banget. Dan mengingat ukuran baterainya belum ditingkatkan, itu sebenarnya mendekati sangat baik. Peningkatan efisiensi daya yang dapat dilakukan Samsung Display dari panel lipatnya yang Eco 2 OLED Plus ini juga memberikan kontribusi signifikan terhadap kinerja yang mengesankan ini. Selain itu, untuk bermain game juga semakin panjang. Menurut Qualcomm, pengguna dapat meningkatkannya hingga 60 menit tambahan untuk bermain game dari biasanya. Qualcomm juga mengatakan dapat meningkatkan 80 menit lebih banyak untuk streaming video, 5,5 jam lebih banyak waktu berbicara dengan aplikasi pesan video atau pesan suara, dan 20 menit panggilan video dengan jaringan 5G. Tambahan 50 menit untuk menjelajahi situs dan layanan, media sosial, browsing, dan banyak hal lainnya. Terakhir, 17 jam lebih banyak untuk memutar musik di aplikasi seperti Spotify. Nah, itu tadi pengalaman gua sebagai pengguna Galaxy Fold menggunakan Galaxy Fold 4 selama beberapa minggu terakhir. Menurut gua ini adalah ponsel terbaik yang pernah dibuat oleh Samsung sebagai ponsel lipat. Dari segi kamera juga mengalami peningkatan, jauh lebih ringan dan enteng, dan juga yang penting adalah performa multitaskingnya yang lebih bagus dibandingkan dengan Galaxy Fold 3. Ini memang karena ditambah chipset dari Qualcomm yang terbaru.
Soal harga pun menurut gue juga nggak jauh berbeda dibandingkan dengan Galaxy Fold 3. Menurut gue ini adalah paket lengkap dari Galaxy Fold 4 sebagai ponsel lipat terbesarnya Samsung. Itu menurut gue. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Oke, segitu dulu hasil review gue. Di kali ini kalau kalian suka bisa like, kalau nggak suka bisa dislike aja. Yang penting share video ini ke teman-teman kalian supaya bermanfaat. Dan jangan lupa untuk follow atau subscribe akun YouTube Yuzon Tech yang masih merupakan satu bagian dari Yuzon Indonesia. Sampai jumpa.